Haters Nikita Mirzani yang hatinya busuk nangis di pojokan karena sumpah serapah 20 tahun yang mereka gaungkan setiap hari ya. Ternyata mentok cuma dituntutan 11 tahun penjara. Ingat loh ya, tadi dibilangnya kan buat haters Nikita Mirzani yang hatinya busuk. Jadi jangan kebaperan semua deh. Kalau lo merasa baper berarti lo haters Nikita Mirzani yang hatinya busuk. Nih, jambu monyet. Jadi banyak juga yang langsung teriak tuntutan itu biasanya nggak jauh-jauh dari vonis gitu ya. Bahkan netizen nasional juga pernah tuh bilang begitu waktu kasusnya Isa Zega. Tapi ingat nih, hukum itu kontekstual. Artinya satu rumus tidak bisa dipakai untuk semua perkara. Meskipun pasal yang digunakan sama, analisis yuridis, kemudian peran terdakwa, kemudian alat bukti ya. Dan pembelaan juga bisa menghasilkan hasil akhir yang jauh berbeda. Ini buah coklat. Jadi ini bukan green screen ya. Lagi. Nah, contoh sederhananya misalnya ya, dua orang yang bisa kena pasal yang sama ya, tapi perannya beda, vonisnya pun bisa beda. Kemudian, misalnya dua orang yang bisa saja punya catatan hukum yang berbeda ya. Jadi pertimbangan hakim pun pasti berubah. Jadi generalizing ya, atau menyamaratakan semua kasus itu adalah bentuk kedangkalan logika hukum. Nah, sekarang kita masuk ke aspek spiritual dan realita kehidupan. Apakah kira-kira keberuntungan semua orang itu akan sama? Apakah nasib Isa Zega dan Nikita Mirzani pasti identik? Tentu saja tidak ya. Jadi setiap kasus itu punya cerita dan jalan takdir sendiri-sendiri ya sahabat channel. Ada yang dihancurkan, ada pula yang justru bangkit di saat semua orang ingin melihatnya jatuh. Jadi buat para haters Nikita Mirzani yang hatinya busuk ya, yang udah siap pesta pora 20 tahun penjara itu mungkin sekarang waktunya ambil tisu. Duduk manis dan belajar sedikit tentang hukum. Karena hukum bukan tentang doa kebencian kalian ya, hukum itu logika dan keadilan. Stay tune terus dengan Netizen Cendol, kita akan membahas kasus-kasus hukum Nikita Mirzani dan kasus-kasus hukum lainnya.